Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, kepadanya kita menyembah, kepadanya kita berserah diri, kepadanya kita memohon pertolongan. Allah yang maha memberi rezeki, Allah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmatnya adalah nikmat kesempatan untuk bisa kembali berada di bulan Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan 18 hari dari puasa Ramadan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika terjadi perang Hunain itu tahun 8 Hijriah. Perang Hunain ini 2 pekan terjadi setelah 2 pekan setelah pembebasan kota Mekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu berangkat dari Madinah ke Mekah, lalu melakukan pembebasan kota Mekah, dan 2 pekan berikutnya terjadi perang Hunain. Jadi Nabi dan sahabatnya itu tidak pulang ke Madinah. Di perang Hunain ini ada 12.000 pasukan umat Islam. 10.000 itu pasukan yang memang Rasulullah bawa dari Madinah, dan 2.000-nya adalah pasukan baru dari orang-orang Mekah yang masuk Islam saat itu waktu Fatu Makkah. Jadi ada sekitar 2.000 pasukan, baru 2 minggu, baru 2 pekan masuk Islam. Mereka masih mu'alaf semua statusnya. Di antaranya di situ anaknya Abu Jahal, Ikrimah, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk Hakim bin Hizam. Di perang Hunain ini Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan kemenangan besar. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan kemenangan. Kemenangan besarnya bukan hanya mengalahkan musuhnya, ya, tetapi juga mereka mendapatkan ghanimah atau rampasan perang. Dalam sejarah, dalam sirah disebutkan mereka berhasil mendapatkan ghanimah unta itu sekitar 24.000 ekor. Bisa dibayangkan. Dan saya kira unta 1 ekor itu bukan harga 10 juta Pak. Kalau harga sekarang ya 24.000. Harta rampasan ini hanya unta. Kambing konon itu 40.000 dia dapat. Iya. Ukiah atau perak itu sekitar 40.000 juga. Kalau dikonversi miliaran dia dapat saat itu, dan berhasil mendapatkan tawanan sekitar 6.000 orang. Jadi benar-benar perang Hunain ini Allah memberi mereka limpahan harta, kira-kira gitu. Mereka mendapatkan banyak materi. Tapi di sisi lain, di samping mereka dimuliakan dengan kemenangan dan mendapatkan banyak ghanimah, di perang Hunain ini sahabat-sahabat Nabi mendapatkan ujian baru. Apa ujiannya? Mendapatkan ujian materi. Saya istilahkan ini babak baru umat Islam, di mana di antara tanda petik musuhnya adalah bagaimana
mengendalikan, menundukkan materi. Nah itu. Di perang Hunain ini, imbas dari banyaknya harta, dan saya katakan ini menjadi cobaan juga ya. Cobaan. Sahabat-sahabat dari golongan Ansar pun kemudian terkena cobaannya. Istri-istri Rasulullah juga demikian. Nah, saya ambil dari cerita para istri Nabi. Para istri Nabi ini berharap mendapatkan apalah oleh-oleh atau ada yang dibawa oleh suaminya dari perang Hunain. Karena banyak harta yang didapat saat itu. Tapi ternyata tidak ada satupun yang dibawa oleh Nabi untuk istri-istrinya. Makanya para istri Nabi ini juga heboh. Ya mereka kemudian ya saling berkomunikasi. Ini bagaimana ini suami kita ini kira-kira begitu ya. Bagaimana Rasulullah ini? Masa tidak ada satupun yang dibawakan materi ke kita? Jadi jangan heran Pak kalau kemudian istri-istri Bapak juga suka meminta materi, istri Nabi saja menuntut. Karena memang ada yang dia lihat. Ya masalah itu kalau tidak ada. Nah, turun ayat. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatikunna wa sarihkunna sarahan jamila. Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, mari kumpul semua, umatikunna, saya akan memutah kalian dan saya akan menceraikan kalian semuanya dengan cara yang baik. Coba turun ayat menegur istri-istri Rasulullah. Aisyah yang pertama dikasih tawaran oleh Nabi. Aisyah, turun ayat ini, jangan dijawab sekarang, komunikasikan dengan orang tua kamu, dalam hal ini Abu Bakar, sebelum mengambil keputusan mau bersama saya atau mau materi. Kata Aisyah, kalau persoalan ini ya Rasulullah, tidak perlu saya diskusikan dengan orang tua saya. Nah, itu. Yang jelas saya memilih Allah dan Rasulnya. Itu satu. Istri Nabi ini manusiawi. Itu cobaan yang Hunain Pak di tahun 8 Hijriah. Yang kedua, menimpa kaum Ansar. Kita tahu golongan Ansar ya disebut dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ada beberapa ayat yang menyebut Ansar di Al-Qur'an di mana Allah memuliakan mereka. Kaum Ansar, kita tahu Ansar ini kan orang-orang yang menolong para kaum muhajirin yang datang ke Madinah. Kena ujian juga pada saat itu. Apa ujiannya? Nabi itu membagi harta rampasan perang yang jumlahnya 24.000 ekor onta itu, tidak ada satupun dikasihkan orang-orang Ansar. Sementara yang banyak dikasih itu, nah ini tadi orang yang baru masuk Islam. Orang-orang Mekah yang baru 2 pekan masuk Islam, ada yang sampai dikasih 100 ekor onta. Sementara mereka yang sudah ya lebih 10 tahun bersama Nabi, ya membela Rasulullah, menjaga Nabi, membela Islam dan seterusnya, ikut perang dan seterusnya, di perang Hunain tidak ada yang dapat, tidak ada yang dapat. Heboh, sampai ada yang datangi Rasulullah, ya Rasulullah ya Nabi Allah, berlaku adil. Coba diprotes Nabi Pak. Berlaku adil, kata Rasulullah, siapa lagi yang bisa berlaku adil di muka bumi selain saya? Karena yang dipermasalahkan itu, kenapa ada orang dapat banyak dan ini dia baru masuk Islam? Kalau dia pikir, ya ada orang baru, tidak tahu diri tiba-tiba dapat, gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah kita ini orang lama ini di sini nih, kenapa kita tidak dapat kira begitu? Di antara ada orang yang orang munafik juga ikut mengkompor itu. Sampai muncul kata-kata begini kepada Nabi. Coba lihat itu Rasulullah. Ternyata kan setelah mereka bertemu dengan keluarganya dari orang-orang Mekah, mereka telah melupakan kita. Ada sampai bahasa begitu. Ada yang juga membahasakan begini. Pedang-pedang kita ini masih berlumuran darah, memerangi pasukan kafir, dan telah menolong Rasulullah dari dulu mendampinginya. Hari ini terlihat Rasulullah lebih memihak ke orang-orang Quraisy. Coba, itu orang Ansar.
sampai kepada Nabi berita itu, dipanggil, kumpulkan semua. Iya, singkat ceritanya ini ada dialog hati ke hati yang membuat orang Ansar itu bertangis-tangisan. Di antara pernyataannya Rasulullah, dia bilang begini, yang mana kalian ridai, yang mana kalian inginkan. Mereka itu pergi pulang ke rumah membawa harta, membawa unta dan kambing-kambingnya, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah. Wah, itu yang bikin menangis mereka. Kata orang Ansar, ya Rasulullah, saya memilih Allah dan Rasulnya, saya memilih ridhonya Nabi. Itu. Kata Rasulullah, seandainya bukan karena saya hijrah, saya adalah golongan orang-orang Ansar. Itu yang membuat orang Ansar kemudian bertangis-tangisan dan minta maaf kepada Rasulullah, karena di antara mereka, tidak seluruhnya juga, di antara mereka ada yang kemudian mengeluarkan kata-kata yang seperti tadi. Lagi-lagi pemicunya adalah harta Pak. Ini golongan Ansar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengajari kita dan mengajari kita bagaimana Nabi mentarbiyah sahabatnya. Kata Rasulullah begini, itu saya kasih mereka karena mereka itu baru masuk Islam, mereka belum kuat akidahnya, mereka masih mu'allaf, makanya disebut mu'allaf, ya, wal mu'allafatu fi qulubihim, orang yang dita'alif hatinya, diikat hatinya. Dan cara Nabi mengikat hati orang yang baru mengenal Islam dengan harta, Pak. Dengan harta. Ya. Secara Nabi dikasih. Nah, ceritanya Hakim bin Hizam. Saya ambil sepotong hadisnya. Nanti saya sebut lengkapnya. Hizam itu, kata Hizam bin Hakim ini, dia cerita. Sa'altu Rasulullah SAW fa'ataitu. Dia kasih saya. Fasa'altu fa'atani, dia kasih lagi saya 3 kali. Kata Hizam, 3 kali saya meminta kepada Nabi, 3 kali pula saya dikasih. Rasulullah, mana bagian saya onta? Dikasih. Sampai kata Hizam, saya dapat 100 onta saat itu. Coba di perang Hunain. Karena masih mu'alaf. Nah, kata Nabi, jawabannya, saya kasih mereka mu'alaf. Orang belum terlalu paham tentang Islam, masih belum kuat hatinya, maka saya ikat hatinya dengan harta. Secara Nabi. Sementara kalian orang Ansar ini sudah makan, apa istilahnya ya, pahit manisnya Islam, bukan lagi level Anda seperti level yang harus meminta harta. Kalian orang-orang Ansar itu ada levelnya bukan lagi meminta, memberi, dan tidak perlu Anda dikasih kalau harta. Anda lebih berhak mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Apalah artinya harta itu? Makanya dibahasakan, yang mana kau suka? Mereka pulang membawa hartanya, membawa ontanya, membawa kambingnya, dan kamu pulang membawa Allah dan Rasulnya, membawa ridhonya Nabi. Ya, jadi memilih keridhaan Allah kan, memilih keridhaannya Rasul. Ya, jadi kalau masih ada Pak umat Islam yang sudah 30 tahun mendapatkan puasa Ramadan, masih mempermasalahkan materi, nah itu masih level mu'allaf itu. Itu level mu'allaf itu, Pak. Baru mengenal Islam. Kira-kira begitu, itu Nabi. Kamu orang Ansar, sudah lama, sudah tahu, sudah sudah merasakan pahit getirnya Islam itu ya, sudah diakui tahan banting ya kaum Ansar kan kita kenal. Jadi bukan lagi level, saya ulang ini, bukan lagi levelnya untuk mempersoalkan materi. Ya, sudah dilewati itu. Nah, jadi itu pesannya Nabi. Kira-kira kita bisa ambil inspirasi itu. Jadi satu tadi, materi, harta itu memang cobaan dan orang bisa terkena. Tinggal bagaimana kita menghadapinya, kita kendalikan. Karena beragama, salah satu cara beragama kita adalah dengan harta. Salah satu cara beribadah kita adalah dengan harta. Jadi Islam tidak mengajarkan kita untuk menjauhi harta, tapi cara menghadapinya. Dan yang kedua tadi, Rasulullah mendidik kaum Ansar itu bahwa kalian bukan lagi levelnya untuk kemudian mempersoalkan harta ketika Anda tidak mendapatkan materi, gitu ya. Karena begini Pak, di Indonesia ini kalau ada bantuan tiba-tiba muncul banyak orang miskin, iya kan?
banyak orang suka jadi orang miskin. Kenapa? Mau dapat bantuan. Ya kan? Ya, nah. Lalu saya lanjut tadi ceritanya Hakim bin Hizam ini. Hakim bin Hizam ini teman dekatnya Nabi, teman mainnya Rasulullah waktu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Dan keluarga dekatnya Rasulullah karena ponakan langsungnya Khadijah itu. Jadi dekat sekali sebetulnya Hakim bin Hizam. Cuma namanya hidayah, Pak. Dia tidak masuk Islam sejak awal. Nanti di Fatu Makkah coba. Lebih hampir 20 tahun diutusnya Rasulullah jadi Rasul, baru dia dapat hidayah. Padahal teman dekatnya Nabi. Sama dengan Abu Bakar semua ini. Tapi ya Umar lebih duluan dapat hidayah dibanding dia. Ya itulah hidayah. Apa kata Hakim bin Hizam? Itu tadi bahwa sa'altun Nabi fa'atani 3 kali. Setelah 3 kali meminta begitu dan dikasih terus hingga dapat 100 unta, Rasulullah memberi nasihat kepada Hakim. Jadi dikasih dulu harta, dikasih puas, baru dinasihati. Apa nasihatnya? Ya Hakim, innal mala hullun hudrun. Hakim, harta itu indah dan lezat, indah dipandang dan lezat dinikmati. Kan itu kan yang membuat kita terus mencari duniawi kan, untuk memuaskan pandangan kita dan memuaskan perut kita. Kan 2 itu kata Nabi. Dan memang harta begitu. Faman akhadahu bisakhawati nafsid burikalahu fi. Siapa yang mengambil harta dengan cara tidak dengan kerakusan, dengan cara kedermawanan, akan diberkahi hartanya. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak fi. Tapi siapa yang mengambilnya dengan cara kerakusan, ketamakan, maka tidak diberkahi. Kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan yang tidak pernah kenyang. Tidak berberkah itu. Sudah dapat gajinya sudah puluhan juta, masih sempat korupsi misalnya itu ya. Dan dia tahu itu salah tapi dia lakukan karena belum puas misalnya kan. Lam yubarak fi, kata Rasulullah, itu pertanda tidak ada keberkahannya sehingga tidak pernah puas dengan apa yang diperoleh. Kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan yang tidak pernah merasa kenyang. Bagaimana Pak kalau orang makan tidak pernah kenyang? Sudah 2 piring mungkin merasa masih lapar, masih mau, padahal sudah 2 piring habis. Itu pemisalan kata Nabi, seperti orang yang makan yang tidak pernah kenyang karena tidak diberkahi penghasilannya. Lalu Nabi menegaskan kepada Hakim, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Hakim diingatkan seperti itu, masih mu'alaf baru 2 pekan, tapi sudah dikasih harta yang banyak. Dia bilang, ya Rasulullah, saya berjanji mulai hari ini saya tidak akan pernah meminta sesuatu apapun kepada orang lain. Dan itu dibuktikan sampai beliau wafat. Itu salah seorang sahabat Nabi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, harta itu harus kita miliki. Harta itu harus kita kuasai. Harta harus dikuasai oleh umat Islam. Tidak boleh dikuasai oleh orang-orang fasik, Pak. Nanti disalahgunakan harta itu. Allah mengatakan, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah menciptakan untuk kalian semuanya. Kulu wasyarabu, makan dan minum, nikmati. Harus dimiliki, dikuasai, dinikmati oleh orang-orang soleh. Kita beribadah dengan harta kita, kita takarrub kepada Allah dengan harta kita. Tapi ingat, kata Allah, harta itu adalah cobaan, ujian. Maka perlu kita punya kemampuan untuk mengandalkan dan menundukkannya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang kita miliki, dengan harta yang kita punya. Usikum wa ya bani taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.